Ini hanya dalam satu kecamatan. Lanjut, terus, lanjut ya. Ini sama. Lanjut. Ya. Nah, ini perbandingan kaitannya dengan PP 41 2007 dengan PP 18 2016, di mana untuk lembaga khususnya rumah sakit daerah, sebagaimana saya sampaikan bahwa di dalam PP 41 2007 itu berbentuk lembaga teknis daerah, jabatan struktural sama dengan jabatan kepala badan dan dinas. Namun masuk di dalam PP 18 tahun 2016 ini mengalami degrasi, penurunan, yaitu namun demikian ini adalah jabatan fungsional yang mendapat tugas tambahan untuk mengelola manajemen rumah sakit. Hal inilah banyak para pimpinan rumah sakit datang ke tempat kami dan mohon ini juga diperjuangkan. Nah, silakan nanti Pak Sekda kaitannya dengan hal ini, karena mereka biasanya rumah sakitnya sudah besar-besar dan sudah terbiasa pada struktural. Kalau jabat fungsional ini seolah-olah apakah saya harus eselon 3 bertanggung jawab pada Bapak Kepala Dinas dan sebagainya. Besok secara teknis saya minta Pak Karo organisasi bisa memberikan pencerahan, dan kemudian juga kalau memang ada titik lemah itu bisa diupayakan diakomodir aspirasinya. Nah, kemudian rumah sakit yang dikategorikan ada dua, untuk PP 41 rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. Kemudian kalau di PP 18 2016 hanya rumah sakit yang mengelola secara badan layanan umum daerah dan non BULD. Kemudian tadi kami sampaikan direktur rumah sakit merupakan jabatan struktural. Lanjut. Nah, pada tentang pembentukan dan klasifikasi cabang dinas, ini sudah terkait dengan struktur organisasi rumah sakit daerah pada mengikuti struktur rumah sakit daerah yang telah ada. Lanjut. Kemudian pada saat asosiasi rumah sakit daerah berkumpul, mereka ada 3 hal usulan. Lanjut. Nah, pertama adalah sebagai tetap menjadi lembaga teknis daerah meskipun semuanya rancangan perpres sedang diupayakan. Terus kemudian menjadi UPTD dari Dinas Kesehatan, dan yang ketiga tetap menjadi OPTD namun dalam status quo. Nah, ini silakan besok dibahas khususnya biro organisasi. Memang kenyataannya bahwa setelah PP 18 2016 dilaksanakan, ini nanti akan diadakan evaluasi. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tidak hanya kaitannya masalah UPTD, perlu kami informasikan bahwa terkait dengan peranan inspektorat ini juga sedang kita bahas di tingkat pusat, baik kaitannya untuk peningkatan pengawasan dana desa maupun kaitannya dengan akuntabilitas terhadap keuangan yang ada di daerah. Yang pertama, ada 2 hal. Inspektorat ini akan ditarik ke pusat atau inspektorat kewenangannya di pusat namun atas biaya daerah. Dan yang lebih khusus masalah dana desa, kami mohon dana desa ini hendaknya dapat lebih ditingkatkan pengawasannya, karena dana desa ini ada beberapa hal yang saat ini Bapak Presiden pun menyatakan perlu upaya peningkatan. Tahun 2017 ini bahwa dana desa dikucurkan senilai 60 triliun rupiah, terdiri atas 74.910 desa. Nah, oleh karena itulah minggu depan akan ada MOU antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kemendes dan juga Kapolri di dalam upaya pengamanan dana desa. Nah, oleh karena itulah harapan kita nanti Pak Sekda juga memberikan
perhatian khususnya terkait dengan penyediaan anggaran, karena memang inspektorat ini terkait dengan penyediaannya masih sangat kecil. Dan juga untuk desa ini saya minta juga disosialisasikan terkait dengan sistem keuangan desa. Ada hal yang penting tadi disampaikan Pak Menteri, bahwa tahun depan kita menghadapi tahun politik. Yang pertama adalah kaitannya dengan pelaksanaan pilkada. Ada 171 pilkada. Ya. Hal inilah saya diharapkan, pertama kaitannya dengan penyusunan APBD saat ini, mohon dialokasikan anggaran dan NPHD segera diselesaikan, baik untuk pelaksanaan pilkada, KPU, Bawaslu maupun sampai aparat keamanan, baik Polda maupun juga kaitannya dengan Kodam, baik sampai pada tataran Kodim dan Polres. Ini memang perlu pencermatan, termasuk pula Sumatera Selatan, bahwa akan melakukan pelaksanaan pilkada. Sehingga dengan demikian dari 171 tersebut hendaknya diupayakan persiapan dengan baik, baik dari sisi keamanan. Kemudian kaitannya pelaksanaan pembangunan, ini juga perlu dipahami bahwa nanti secara efektif pemerintahan Pak Jokowi JK ini adalah tahun yang sangat prioritas adalah di tahun 2018, karena APBN maupun APBD itu disusun dan kemudian dipertanggungjawabkan. Karena kalau 2019 pada sampai bulan Oktober sudah selesai. Nah, oleh karena itu saya minta target-target baik yang menyangkut target RPJMN untuk diintegrasikan kegiatan prioritas dengan RPJMD ini tolong dievaluasi, tolong dicermati agar capaian-capaian kinerja ini bisa betul-betul di tahun 2019 nanti capaian targetnya bisa terukur. Demikian pula untuk daerah yang saat ini akan melaksanakan pilkada, tentunya juga persiapan di dalam rangka penyusunan RPJMD yang akan datang. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan kami harapkan pelaksanaan apa yang menjadi target kinerja kita dapat tercapai, dan saya harapkan pada bulan ini segera diupayakan penyerapan anggaran, karena pada akhir triwulan kedua APBD Provinsi Kabupaten Kota untuk capaian target pendapatan ini masih di bawah target sedikit 46,91%. Namun di dalam kaitannya penyerapan belanja ini masih relatif kecil 32,49. Nah, oleh karena itu saat bulan September ini kita sudah masuk pada akhir triwulan 3, sehingga upaya langkah harus diselesaikan, termasuk penyelesaian penyusunan perubahan APBD di dalam rangka pemanfaatan penggunaan silpa, sehingga dengan demikian anggaran-anggaran atau dana yang tersimpan di bank ini bisa direalisasikan, dan ini tentunya diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan selanjutnya juga di dalam rangka penyusunan APBD 2018, tolong target RKP bahwa percepatan investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan pemerataan itu bisa dijabarkan di masing-masing RKPD di daerah. Demikianlah Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kita semua, Pak Gubernur, Pak Sekjen, Pak Ketua Porsekda, Ketua
Forum Komunikasi Daerah, Pak Ketua Umum Dewan Nasional Korpri, saya juga anggota beliau, dan hadirin semuanya, mohon izin saya akan menyampaikan